Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita di channel Hak Yustono. Gimana nih Mah? Sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat. Amin. Gimana Ayah kabarnya? Sehat juga? Ya sehat lah. Nah jadi gini kan kita sebelum dilahirkan di dunia nih ya kan. Nah kita sudah waktu di rahim nih, di rahim ibu itu kan sudah ditentukan oleh Allah nih jodoh, rezeki dan maut itu sudah ditentukan. Nah gimana nih kita hari ini kita mau bahas nih masalah, tapi kita bukan masalah tentang mau sama jodoh dulu nih ya kan, tapi kita bahas masalah rezeki. Nah, kan situ kan sudah dijelaskan rezeki itu adalah emang sudah ketentuan dari Allah, ya kan. Nah, tapi rezeki itu ada dua nih mah, ya kan. Yang pertama apa tuh? Rezeki apa? Kalau mama yang tahu apa tuh rezekinya? Rezeki yang diantar. Terus sama rezeki yang dijemput ya. Oh gitu. Nah, kalau pengertian yang rezeki yang diantar itu, kalau ini peribahasa sih ya, ini cuma peribahasa doang sih, bilang orang, oh ini rezeki yang diantar, terus rezeki yang dijemput ya kan, ada juga bahasa yang lain gitu kan. Nah kalau pengertian itu rezeki yang diantar itu adalah orang yang bekerja. Nah jadi misalkan karyawan atau apa gitu kan. Nah jadi emang rezeki itu sudah ada udah ditentuin nih ya kan, misalkan contoh gaji di tanggal 25 atau gaji di tanggal 1 atau bisa jadi di tanggal yang lainnya gitu kan, atau emang gaji setiap seminggu sekali atau ada yang 2 minggu sekali. Itu emang udah ketentuan nih ya kan, tergantung terhadap perusahaannya gitu kan, karena kan setiap kita kerja kan ada akad-akadnya gitu ya, akad kita sebagai pekerja atau sebagai karyawan. Nah itu juga emang sudah digariskan seperti itu, misalkan kamu gajinya segini ya sudah gitu kan, tanggal segini. Nah kalau rezeki yang dibilang dijemput ya itu sih sama aja kayak orang kerja, tapi di sini adalah pengertiannya yang dijemput itu adalah kita wira swasta atau berusaha atau dagang gitu. Ini kalau dalam pengertian aja sih ya, mohon maaf aja nih, kita sama-sama belajar sini ya, kita sharing-sharing aja gitu kan. Nah pertanyaannya sekarang ya kan, untuk pengertian rezeki itu kan sebenarnya ada dua. Nah di situ ada dua nih. Nah contohnya misalkan gini, ini saya buatin gambar lah ya gitu. Coba ambil itu mah yang apa, nah itu. Nah di sini saya kasih contoh aja ya gitu. Ini kebetulan saya ada spidol. Nah ini saya buatin kayak toren air gitu kan. Nah toren air nanti saya tunjukin di layar ya. Di sini ada keran, gitu kan. Di sini juga ada keran. Nih contoh kayak gini, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah tuh, ya. Nah di sini ini halal, ya ini haram.
dan ini adalah halal. Nah ini, nah kayak gini ya contohnya, tuh kelihatan nggak? Nah ya, gitu. Jadi sebenarnya rezeki itu cuman ada dua rezeki itu, rezeki secara halal atau secara haram gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, yang dimaksud haram itu apa, yang dimaksud halal itu apa gitu kan. Nah kalau yang dibilang yang haram itulah ya rezeki yang haram itu ya banyak, contohnya kayak judi ya kan, terus atau ada kemaksiatan di usaha itu ya kan, contoh misalkan yang wira swasta ya, atau yang berusaha atau yang kerja ya, yang kerja atau yang berdagang juga sama. Kalau emang di dalam itu ada kemaksiatan dalam jual belinya, kalau untuk yang berdagang jual belinya tapi ada kemaksiatan, ya itu juga dibilang rezeki haram juga ya. Jadi ya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah gitu kan. Ya dekatkan Allah supaya kita mendapatkan rezeki yang halal, ya ikutilah perintahnya Allah gitu kan. Nah jadi pengertian yang rezeki haram tuh seperti itu gitu. Nah yang orang yang kerja juga sama nih ya kan. Nah, orang yang kerja nanti kita akan bahas nih ya lebih detailnya lagi. Nah sekarang ini kita bahas masalah tadi yang saya bilang keran itu ada dua keran nih, yang dibilang rezeki haram, nah yang dibilang rezeki halal. Nah kalau yang halal ya jelas lah ya, kalau jelas itu ya itu adalah rezeki dengan keberkahan atau keriduan ya, kayak gitu. Nah kayak gitu mah pengertian rezeki gitu. Nah sekarang yang tadi saya bilang masalah rezeki kayak orang kerja nih misalkan, sebenarnya kita kerja itu emang rezekinya halal gitu kan. Kita sudah dapat misalkan contoh dapat gaji sekian ya kan, di tanggal segini kita udah dapat gaji segini. Nah tapi di situ ada proses ya kan, contoh misalkan. Nah kalau misalkan kayak pisau emang ketentuan untuk memotong, bener ya. Nah tapi tergantung penggunaannya. Ini cuma contoh aja ya. Saya hanya menyontohkan aja untuk gambarannya gitu ya. Nah kalau untuk yang dibilang pisau itu hanya untuk memotong, tapi tergantung penggunaannya gitu kan. Nah penggunaannya balik lagi, apakah itu pisau untuk membunuh atau untuk mengiris bawang, ya kan? Atau yang kita gunakan untuk yang bermanfaat. Nah yang akan dihisap oleh Allah itu adalah prosesnya. Misalkan pisau itu emang kadarnya itu emang tidak akan dihisap oleh Allah, emang itu fungsinya untuk memotong, tapi itu bisa dicabut kadarnya sama Allah gitu. Tapi balik lagi, yang akan dihisap oleh Allah adalah perlakuan terhadap pisaunya itu, kita mau gunain apa gitu. Ya, jadi emang sudah ada ketentuan kalau pisau emang untuk memotong. Api pun sama, api itu kan emang kadarnya panas. Ya, tapi tergantung digunainnya buat apa? Apa buat memasak atau buat membakar rumah atau apa? Nah itu juga sama. Jadi yang akan dihisap adalah perilaku kita sehari-hari gitu. Nah makanya yang dibilang rezeki yang dijemput dan rezeki yang diantar. Enggak, yang rezeki yang diantar ya, kita bahasnya masalah yang kerja lah gitu ya. Oh, iya. Nah yang kerja ini kan kita sudah ketentuan tanggal 25 gaji atau tanggal 1 kita gajian. Nah misalkan dari prosesnya kita ambil contoh dari tanggal 1 nih gaji ya kan. Nah dari tanggal 2 sampai ke tanggal 30 gimana nih kita sehari-hari kita nih, kehidupan kita. Misalkan kita berangkat kerja nih ya kan. Nah setiap berangkat kerja atau kita bangun tidur pun itu sertakanlah Allah. Karena kenapa? Kalau kita sudah setiap kegiatan kita itu aktivitas kita, kalau emang ya Allah, itu kan diniatkan karena Allah, tapi sertakanlah Allah di situ. Nah kalau sudah disertakan oleh Allah semuanya setiap aktivitas kita disertakan Allah, insya Allah gitu. Yang namanya kemaksiatan atau apa itu kita kadang suka berpikir apakah ini
benar apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi pengertiannya gini, maksud saya kita misalkan dari tanggal 2 sampai tanggal 30 ya kan, rezekinya benar, itu kita dapatnya halal ya, tapi yang akan dihisap oleh Allah adalah prosesnya. Proses cara untuk mendapatkan rezekinya itu. Dari tanggal 2 sampai ke tanggal 30, gimana perilaku kita, atau gimana kita misalkan yang tadi saya bilang, ya sudah kita sertakan Allah aja setiap kegiatan kita. Insya Allah kalau sudah disertakan Allah, ya keberkahan itu atau keridhaan Allah itu akan datang. Gitu. Karena kita lebih mensyukuri atau lebih menikmati ya rezeki kita yang kita dapat. Kayak gitu ya kalau yang pengertian orang kerja. Jadi ya kita dibiasakanlah aktivitas setiap mau baru bangun tidur atau baru pokoknya dari bangun tidur lah itu sertakanlah Allah ya. Setiap aktivitas minimal kita baca bismillah. Untuk yang orang muslim ya, itu minimal kita baca bismillah di situ. Oke ya, jadi ini pengertian masalah rezeki gitu. Nah, kalau dari Mama sendiri apa nih untuk pengertian rezeki? Lah apa maksudnya? Terserah. Misalkan contoh nih, Mama dapat apa nih ya kan? Misalkan dapat hadiah dari teman atau apa gitu kan? Atau misalkan dapat, wah ini dapat rezeki nih ya gitu kan? Nah itu nggak apa-apa. Jadi misalkan rezekinya rezeki apa dulu ya kan? Haram apa halal? Ya kalau misalkan contoh Mama nih misalkan ketika di jalan ya kan, atau ada yang ngasih uang, tanya dulu ini maksudnya apa gitu kan, terus buat apa gitu. Jangan sampai salah takutnya dimanfaatkan oleh orang juga gitu. Nah kalau misalkan orang yang tidak kenal ya, kalau misalkan orang yang kenal ya itu ya kita berdekatan, itu maksudnya apa gitu kita tanya-tanyakan kayak gitu. Jadi ya carilah keberkahan Allah gitu ya, untuk dari segi untuk kita mencari rezeki kayak gitu mah. Nah kalau sekarang ini kan banyak nih yang contoh-contoh ya, yang sekarang lagi dahsyatnya nih ya, kadang yang bikin ngeri itu judi online. Nah ya Allah, itu banyak banget judi online. Jadi ya untuk teman-teman ahli surga ya, jauhkanlah yang namanya kemaksiatan, apalagi yang namanya judi ya. Itu kan udah merusak segala-galanya gitu kan. Nah jadi ibaratnya nih, kita udah dapet rezeki halal. Ketika kita ketika kita main judi atau apa, itu kan kecampur tuh rezeki halal sama haram. Ya jadi kan ya, apalagi kalau rezeki yang haram gitu ya, dikasih anak atau istri, masya Allah ya, itu nggak akan datang keberkahan dari Allah, malah akan mengakibatkan nantinya gitu ke depannya malah ya gitu. Jadi ya merugikan lah. Jangan sekali-kali ngasih rezeki kayak gitu ke istri atau ke anak, yang namanya judi lah gitu kan. Nah tadi balik lagi ya, tadi kan kita bahas di sini ya, nih kita bahas di sini tuh. Kelihatan ya? Kelihatan kali. Ya. Nah, jadi di sini ada rezeki haram sama rezeki halal. Nah, sebenarnya rezeki itu ya, kita balik lagi ke laptop ya tadi ya, pembahasan untuk rezeki haram atau halal itu kan emang keran terbagi dua. Nah, di dalam itu Allah itu ngasih rezeki ke kita itu masih campur aduk ya. Campur aduk, jadi ada rezeki halal, ada rezeki haram, gitu kan. Nah, sekarang misalkan contoh, kita ngambil rezeki secara haram, ya. Nah, atau ngambil rezeki secara halal. Nah, kita sebenarnya rezeki itu udah ditentukan oleh Allah berapa nominalnya, gitu kan. Cuman kita nggak tahu berapa nominal yang kita dapat, gitu. Nah, makanya, ya. Kalau misalkan contoh lah, kita rezeki kita selama hidup kita misalkan dapat 10 M ya, atau dapat 5 M gitu. Kita bicara M-an aja, lebih
lebih enak ya, atau bicara T lah, triliunan gitu kan. Diaminin, Ya, mudah-mudahan aja. amin ya. Nah, kalau misalkan kita ya kan rezeki kita 1 T, 1 triliun ya. Triliunan gitu ya. Kalau udah bicara T, triliunan apa sama M-an, M juga ya, M itu miliaran ya kan. Nah, kalau misalkan kita rezeki kita 1 T atau 1 triliun misalkan. 1 triliun, tapi ya kalau emang udah digariskan kita rezeki segitu, ya kita balik lagi ya, apa kita alirkan secara halal atau secara haram gitu kan. Nah, kalau emang udah ada ketentuan itu, ya jauhinlah yang namanya kita Haram. ngambil secara Haram. haram. Makanya ya kita cari keberkahan oleh Allah, yaitu cara halal gitu. Ya, rezeki itu emang udah ada apa ketentuan dari Allah gitu. Emang sudah ditentukan gitu kan. Nah, tapi ya balik lagi ke kita untuk mengambil rezeki itu cara apa ya. Walaupun kita mau cepat misalkan ngambil haram ya sama aja. Misalkan rezeki kita cuma selama hidup kita nih 1 M misalkan. Ya udah 1 M gitu. Ya. Jadi nggak, ya udah ada garis dari situ. Ya jadi nggak usah takut. Makanya sekarang perbanyaklah ibadah gitu kan, dekatkanlah Allah ya. Jangan lupa ya sholatnya itu, sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Wajib itu. Ya wajib. Terus yang kedua, apa yang diperintahkan oleh Allah ya kerjakan gitu kan. Apa yang dilarang oleh Allah ya tinggalkan gitu. Karena kita apa? Kita akan mencari keridhaan Allah di situ. Gitu. Kalau emang Allah sudah ridho, masya Allah ya, apapun yang kita pinta ya Pasti dijabah gitu. Nah, tadi kita sudah balik ke laptop ya. Nah, sekarang kehidupan. Nah, kehidupan kita gitu. Nah, makanya saya ini mengingatkan ke teman-teman nih ahli surga ya. Balik lagi ya. Jadi tolonglah kita hidup ya serba. Hidup cuma 1 kali. Ya, hidup cuma 1 kali. Maksudnya ya jangan memaksakan kehendak gitu ya. Misalkan emang rezeki kita segini ya sudah gitu kan. Kita terima. Terus juga jangan memaksakan untuk berhutang. Ya, baik lagi nih. Kalau sudah memaksakan berhutang ya Allah gitu kan. Janganlah kita jauhkan namanya riba. Riba kan udah jelas tuh di surat Al-Baqarah juga sudah dipertegaskan bahwa riba itu riba itu haram ya. Jadi hukumnya ayatnya ada di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Ya, silakan dibuka lagi tuh ya Al-Qur'an nih ya, di situ sudah dipertegas bahwa utang itu apalagi ya, makanya kalau sebenarnya utang itu sih diperbolehkan, tapi sesuai dengan apa kebutuhan kita gitu kan. Misalkan kebutuhan di zaman Rasulullah juga sama gitu kan. Pernah berbolehkan hutang, tapi hutang itu untuk makan gitu, untuk makan. Tapi kalau di dapur udah nggak ada apa-apa yang mau dimasak. Ya gitu. di dapur udah nggak ada apa-apa, udah nggak bisa dimasak. Nggak ada beras misalkan. Boleh tuh minjem kan? Ya boleh minjam, tapi tanpa ada bunganya gitu. Ya kita namanya utang itu kan sukarela gitu kan. Jadi ya kita sifatnya tolong menolong di situ, bukannya saling mencari keuntungan gitu kan. Nah itu yang jadi salah pengertian. Ya ini cuman yang saya tahu sih seperti itu ya Maya. Kalau riba, yang dibilang riba itu yang jelas contoh yang saya tahu nih ya. Jadi misalkan saya minjam 100.000, ada lebihnya 50.000 ya kan. Jadi ada bunganya. Nah itu saya bilang sih itu riba. Nggak boleh. Ya nggak boleh gitu ya. Ya jadi ya kita sama-sama belajar di sini itu aja sih. Mohon maaf kalau ada ini ya. Salah, kita juga masih belajar. Sama belajar. Cari ilmu. Kita sini mengingatkan aja gitu sama umat Muslim, ya teman-teman dari surga semua di sini ya. Kita bentengi diri kita gitu. Sama saya juga belajar ya kan, istri saya juga belajar untuk mendekatkan Allah gitu. Karena kenapa? Semakin kita dekatnya Allah, semakin kita dekat dengan Allah, insya Allah ya keberkahan atau rezeki gitu ya, rezeki secara halal gitu ya,
itu Nikmat dah. kita kembalikan ke Allah ya. Yang penting kita cari keridhaan Allah. Itu yang sehari-hari yang kita lakukan. Makanya nih kami di sini ada komunitas MTR gitu kan, masyarakat tanpa riba. Nah untuk teman-teman nih terutama ya Maya, kalau yang sekiranya sudah bingung atau apa butuh solusi ya, kalau yang dekat di Depok sih Deket ya datang aja ke sekretariat Depok di sana. Nah alamatnya ada di bawah ini ya untuk yang sekretariat Depok tapi ya. Nah tapi kalau untuk yang di luar Depok ya itu nanti akan mungkin ada kali ya ada affiliate-nya. ya ada pegiat-pegiat kita ya nanti komentar aja di situ. Nanti kita akan arahkan kemana gitu kan di daerahnya masing-masing. Ya kita ini di sini saling mengingatkan aja sama umat Muslim ya. Ya kita saling semoga kita bisa ketemu nih nanti di surga kan gitu ya. Tujuan kita kan hidup nih ya kan, kita hidup itu dilahirkan tuh dari awalnya kita dari surga gitu. Masa kita kembali ke akhirat ke neraka kan gitu kan. Nah makanya kita kembali ke akhirat itu ya ke surga. Nah tapi gimana cara untuk ke surganya? Ya itu saya bilang dekatkanlah Allah ya. Terus apa yang diperintahkan oleh Allah ya kerjakan. Benar nggak Mak? Terus yang dilarang oleh Allah apa? Ditinggalkan. Nah yang dilarang oleh Allah ya ditinggalkan. Nah yang sudah jadi ketentuan Allah ya sudah kita terima gitu ya gitu. Jadi ya kita ikhlas, kita belajar ikhlas, kita belajar ridho. Ya namanya manusia kan tidak sempurna gitu kan, tapi ya kita belajar ya. Belajar ini tidak kenal usia ya kan, nggak kenal umur gitu kan. Bisa jadi ya kita di saat udah menjelang usia tua ya itu gitu. Jadi ya itulah kita saling mengingatkan Semangat aja. mencari ilmu. Nah, semangat mencari Ilmu. gitu. Nah, makanya di situ ya. Jadi kemarin sih kan ada di konten sebelum-sebelumnya tuh ya kan masalah TBU tabiat buruk petang. Nah, kita sudah bahas di situ juga gitu. Apalagi nih sekarang lagi semarak nih ya di mahasiswa ya. Terjerat pinjol ya. Terjerat pinjol, masya Allah. Saking ininya maraknya. Saking maraknya ya. Mudah-mudahan kita dijauhin ya dari yang namanya itu. Banget. Ya jadi ya semuanya lah, semua kita semua di sini mudah-mudahan kita dijauhkan yang hal-hal yang namanya hal buruk. Ya hal buruk gitu kan. Ya udah kita kuatkan iman kita ya kan. Dekatkan sama Allah. Nah dekatkanlah Allah ya kan kayak gitu ya kan. Iya. Nah Mama nih ya kan kita kayaknya cukup ya untuk konten kali ini ya. Nanti kita lanjut ke konten berikutnya. Nah dari Mama nih apa yang mau disampaikan untuk kali surga nih di teman-teman kita sahabat Yustono nih. Gak apa-apa sampaikan aja apa Bu. Kita saling mengingatkan sama Muslim nih ya kan. Apa nih Ma yang mau disampaikan ke ini? Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Bagi ahli surga ya, yang masih sholatnya bolong-bolong diperbaiki. Yang sholatnya subuh kalau masih kesiangan diperbaiki juga. Jangan jangan kesiangan mulu. Ya. Kan kalau berdoa di sholat subuh itu paling cepat diijabah sama Allah. Masya Allah. Itu aja sih Terus misalnya. yang lain apa nih? Itu kan sholat emang kita Ya, saling kewajiban. Ya jauhin lah yang namanya hutang-hutang riba. Nah, terus Apa ya? Tahu ya apa lagi? Ya apa nih? Tadi kan udah tuh sholatnya. Ya udah itu aja. Itu aja. Nah, ya. Kayak jadi ini saya sama istri saya ya. Oh iya, jangan lupa ya. Saya selalu saking semangatnya ya. Jadi lupa nih channel ini ya, Hak Yustono di subscribe, like and
Share. biar kita lebih berkembang lagi ke depannya. Amin. Ya, oke, cukup ya dari saya itu aja. Ketemu lagi nanti di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.